Sebelum kita ke Bang EG, Bang, kami memiliki sejumlah paket yang memang menjadi sorotan di pekan ini, apalagi kalau berbicara mengenai sepak bola. Sekarang kan kita lagi euforia Piala AFF 2020, tapi ternyata di tanah air ada saja ulah yang memang tidak patut untuk dicontoh. Betul sekali, salah satunya juga salah satu wasit di final Liga 3 Sulawesi Selatan di Kabupaten Nrekang ini juga kemudian diserang. Ada beberapa pemain di sana, kalau tidak salah ada 6 pemain yang kemudian menjadi tersangka pengeroyokan wasit di final Liga 3 Sulawesi Selatan. Informasinya ancaman hukumnya 6 tahun, Andro. Seharusnya kalau sudah di lapangan hijau harus sportif, jangan malah wasit yang kena bogem mentah. Bukan hanya di Sulawesi ternyata, ada juga final Liga 3 DIY. Pemain dan official Sleman United yang pukuli wasit disanksi 3 tahun. Sangat disayangkan, padahal sepak bola ini adalah olahraga yang mempersatukan. Tapi kalau kejadian seperti ini tidak patut sama sekali untuk kita contoh. Iya, dan saat ini juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian juga. Jadi bukan untuk dicontoh dan tidak dibenarkan dengan alasan apapun begitu ya. Thailand, kita sangat optimis. Semoga besok, Bang. Besok malam, Bang. Semoga Indonesia bisa mengalahkan Thailand dengan skor tipis juga sangat kita dukung, Bang. Skor telak kalau perlu, Bang. Kali ini masuk finalnya. Ada gitu lagi satu cuplikan lagi, ada yang sangat menarik, tapi besok kita simpan dulu, Maria. Ya, Bang Effendi Ghazali. Silakan, Bang. Nanti kita jadi ngobrol bola, Bang. Gak akan kelar-kelar kalau ngobrol bola, Bang. Tapi malah pas ini cuplikan ini mengantarkan saya pada kata PSI dan PSSI. Wah, dua-duanya lagi panas di bulan Desember. Gitu ya. Dan tepat ada giring yang menggiring. Nah, bola juga digiring-giring kan. Bola, Bang. Bisa pas. Nanti tinggal Bro Andi harus mengatur strateginya ketika orang menggiring gitu. Akibatnya apa? Ada 2 jubir, ya kan? Ada beberapa lah ya. Bro Andi, ada Bro Aryo Bimo yang bukan Aryo Bimo ini, dan lain-lain. Tapi maksudnya Coach Effendi Ghazali. Iya, malah saya membayangkan apakah yang dilakukan oleh Bro Giring itu sampai seperti gaya Asnawi yang dalam tanda petik seperti tidak pas untuk menyatakan pada Faris Ramli itu yang gagal penalti itu. Kita nggak tahu persis apa kalimatnya. Pemain Singapura. Iya, pemain Singapura. Apakah sampai ke sana atau hanya pada iya kan, maksud saya nggak guna itu Asnawi datang terus. Ini tema hati-hati, Bang, bisa berubah nih, Bang. Enggak, saya mau ke sana dengan mengatakan 3 hal. Hal yang pertama, kalau berbicara tentang catatan demokrasi malam ini, kita tonton mungkin 3 supaya lengkap. Yaitu yang pertama, Grace Natali, Ketua Umum sebelumnya, Festival 11. Itu 11 Maret 2019 ya, di Medan. Dia menyampaikan pidato seperti manifesto kenapa lahir PSI. Dan bagaimana beda PSI dengan partai yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua pasti tadi Giring bercerita tentang untung itu hanya bicara soal Formula E ya, 21 September 2021 ini. Ya. Yang ujungnya jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong dulu ya. Lalu jangan sampai Indonesia jatuh ke Anies Baswedan. Tapi itu adalah sesuatu yang berbicara lebih pada dana Formula E digunakan tanpa empati dan yang harusnya buat pandemi. Kurang lebih begitu dibatasin. Nah, yang ini saya tonton lengkap nih yang pidato pas hari 22 Desember ini, hari ulang tahun PSI yang ke-7. Ulang tahunnya 16 November ya. Nah, di situ saya nonton detail dapat gitu ya. Jadi sesudah nyanyi lagu Laskar PSI gitu ya, yang Laskar Pelangi jadi Laskar PSI itu, 16.35 mulai pidato. Nah, kita lihat mulai bicara tentang intoleransi itu 23.40 gitu ya. Dan menyebut beberapa poin. Nah, saya mau membandingkan dengan sikap Pak Jokowi ketika ada di acara itu yang kemudian memang menyatakan juga disorot juga di situ. Agak repot juga jadinya. Bang, tapi ada nanti lihat ya. Antara lain itu mulai berbicara tentang 5 hal. Yang pertama itu orang yang menggunakan isu sara, kemudian yang kedua memenangkan pilkada dengan segala cara, yang ketiga itu pembohong dipecat dan tidak becus bekerja. Pada waktu itu Pak Jokowi senyum ketika ada tidak becus bekerja. Tapi ini senyum terbuka kan? Kan yang dipecat karena tidak becus bekerja bisa banyak ya, Mas Aryo Bimo, bisa banyak ya, senyum terbuka gitu. Kemudian ketika masuk ke soal agama, bergandengan tangan dengan kaum intoleran dan menggunakan ayat-ayat agama,
Pak Jokowinya nggak senyum. Biasa aja gitu. Nah ini perlu kita baca juga ini. Sesudah itu dia di sekitar menit 25 lewat sedikit, kami pernah memberi contoh menjadi oposisi di Jakarta. Nah itu Pak Jokowinya senyum lagi. Dan kemudian punya tekad untuk lolos ke parlemen. Jangan lupa sekarang baru dapat 1,89%, perlu 2,11% lagi untuk lolos ke parlemen. Pak Jokowinya malah senyum dan tepuk tangan. Nah pada saat yang terakhir, itu ketika ada puja-puji lagi kepada Pak Jokowi, Pak Jokowinya biasa aja tuh, nggak senyum lagi. Nah yang mau saya sampaikan sesudah menganalisis apa yang dilakukan oleh Jokowi, dan mungkin juga pendukung Jokowi, ceruk yang mau direbut ya. Ini kan kalau pendukungnya Pak Mardhani nggak terlalu direbut lah ya gitu ya. Ini kan ceruk yang mau direbut ini pendukungnya Pak Jokowi nih gitu ya. Nah dengan cepat saya mau mengatakan kata-kata bohong ini bukan pertama kali dalam politik Indonesia. Baik secara simbol maupun langsung. Secara simbol dulu ada kebo yang dinamakan Shibuya kalau nggak salah ya. Kurang lebih artinya pembohong. Dan saya ikut terlibat bersama teman-teman civil society dulu, Bang dari Bima, kami dulu membuat 9 kebohongan lama, 9 kebohongan baru, dan 9 calon kebohongan Bapak Presiden SBY dulu. Tapi datanya komplit. Ini 9 ini apa? 1, 2, 3, 4, 9. Kenapa angkanya 9? Ya itu, ini juga nih, ya kan? Itu angka favorit loh Bang. Angka, ini semua simbol bermain. Dalam politik Angka keramat. dalam politik simbol bermain. Ya, 9 ini dan ya semuanya berjalan dengan baik. Menjadi catatan demokrasi akhirnya. Nah kalau kita bicara kebohongan, maka beban pembuktiannya ada pada mereka yang menyatakan sedang terjadi pembohongan. Nah kalau kami dulu menyediakan itu 27 data. 9 kebohongan lama, 9 kebohongan baru, bahkan ada 9 calon kebohongan. Tapi kata tokoh lintas agama jalan, yang calon jangan dipakai. Jadi cukup 18 saja, 9 lama dan 9 baru. Nah coba kita lihat ya, kalau kita mau terbuka nih, menarik Maria dan Andrew. Apakah Pak Jokowi pernah dituduh bohong apa enggak? Pernah waktu misalnya begini ya, ketika Bapak jadi gubernur DKI, Bapak nanti mau meninggalkan gubernur ini, terus maju ke presiden atau enggak? Jawabannya apa? Bukan enggak mau loh, enggak mikir. Enggak mikir bukan berarti enggak mau. Tapi belum mikir gitu ya. Bahasa Rebi Bacet. Lalu orang bilang, ini bohong gitu ya. Nah pada sebaliknya, ketika Formula E ini atau berbagai program lain, DP 0 dan lain-lain itu, ada progres yang sedang berlangsung. Tapi mungkin tidak sesukses seperti yang disampaikan. Namanya juga kampanye, retorika. Apakah itu bohong? Sama seperti pertanyaan saya tadi. Kalau Pak Jokowi ditanya mau maju apa enggak? Enggak mikir. Itu kemudian maju. Bohong apa enggak? Kan progres. Nah tapi baiklah, sekarang pertanyaannya tadi soal pendidikan politik. Maka saya mengumpamakan ada 3 jalan. Jalan yang A, semua analisis klasik yang saya lihat di media menyatakan ini memang jalan yang tepat bagi partai yang dinyatakan pada festival 11 itu. Hati-hati loh kalau saya sebut-sebut partai ini, nanti Mas Arya Bima coba jawab satu ya. Kurang lebih partai ini adalah partai anak muda tanpa basa-basi, bro dan sis yang menginginkan Indonesia maju, tidak mediocre, terbuka dan bebas dari berulang kali kata-kata itu disebutkan. Pencoleng, perampok uang rakyat yang berkedok wakil rakyat. Musuh utamanya di DPR. Kalau saja partai-partai lama itu bekerja dengan baik, katanya, maka tidak perlu ada PSI, kata ketua umumnya. Bahkan di sini disebutkan juga bahwa mereka akan mengganggu kenyamanan partai-partai lama. Mereka akan mengganggu tidur panjang politisi-politisi yang cuma bekerja 5 tahun sekali. Ya, bahkan terakhir kan itu ya, kalau kami lolos ke Senayan, kami akan membuat gaduh di Senayan. Jadi memang gaya kalimat-kalimat yang dipakai, ini kayak tahun 1967 lah, di Amerika itu ada International Youth Party. Itu kurang lebih menggunakan prank di jalanan 1967 loh, untuk menghasilkan hal-hal yang seperti itu. Muncul pertanyaan, apakah baik bagi pendidikan politik atau tidak? Nah, saya mau menjawab dengan ABC. A-nya adalah, saya yakin teman-teman ini sudah mempersiapkan semacam tim. Kalau ini yang yang melontarkan, menggiring bola, nanti yang jawab siapa? Entah kenapa, itu 2 video, kita nggak bisa menghubungkan antara video yang Anies adalah pembohong pada Formula E yang uangnya harusnya digunakan buat pandemi, dengan yang pidato pada 22 Desember ini. Walaupun kalau orang lihat dua video itu pasti maksudnya ini nih.
Tapi nggak bisa, secara normatif nggak bisa dihubungkan pada hal itu gitu ya. Nah yang B, saya mau mengatakan, apakah ini berlebihan atau tidak? Saya menganggap ini agak offside. Yang bagian ini, yang bagian pidato 22 Desember ini. Ya, karena yang pertama, membuat repot presiden. Itu bahkan secara langsung disampaikan Dia ya. hadir di situ, saya perhatikan betul senyumnya, kapan senyum, kapan tidak loh. Ada bagian-bagian begitu menyebut ayat agama dia serius loh. Ya kan, nggak senyum dia. Tapi mau masuk parlemen, dia senyum gitu ya. Nah, jadi ada gaya-gaya tadi, tidak basa-basi, tapi mungkin ada batasnya juga. Ini mungkin pelan-pelan harus diperhatikan sama teman-teman. Nah, yang terakhir tentu menjadi menarik untuk apakah betul menggunakan teori-teori klasik bahwa ceruk misalnya ya, Bang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini sekarang disukai oleh 25-30%. Tidak berarti yang tidak suka itu 70%, enggak. Ini kita belum bicara elektabilitas ya, saya paling kritis terhadap survei-survei yang menanyakan elektabilitas. Apa elektabilitas, orang narasi belum ada. Ini likability, baru kesukaan. Iya kan, coba. Yang jadi Gubernur Jawa Tengah, misalnya gitu ya, dia elektabilitasnya sekian. Apa narasinya untuk memimpin Indonesia kan belum ada. Prabowo memimpin Indonesia dengan narasi yang mana? Yang sebelumnya misalnya. Atau Erick Thohir atau siapapun lah gitu ya, belum. Jadi suka atau tidak suka. Ya, walaupun pertanyaannya kalau pemilu dilaksanakan hari ini mau pilih yang mana? Nah, maksud saya begini, tidak berarti 70% tidak menyukai Anies. Bisa jadi mereka sudah suka pada yang lain. Jadi memang ceruk ini potensial karena yang dibutuhkan oleh teman-teman PSI cuma 2,11% untuk sampai ke DPR. Nah, tapi hati-hati dengan ceruk ini ya. Misalnya saya bergembira bahwa Pak Anies Baswedan sedang ingin menunjukkan dia adalah pemimpin pada level tertentu. Saya nggak mau memuji siapapun, tapi saya ingin mengatakan dia pemimpin pada level tertentu. Dia junjungan kita saja mandi fitnah setiap hari katanya. Apalah saya ini, gitu ya. Bang Ege. Nah itu kan jadi dibalik loh, jadi dibalik. Posisinya seperti ini Bang Ege. Kalau PSI terus mengkritik Anies Baswedan, apakah PSI sudah menimbang? Jangan-jangan kalau figur ini dikritik, elektabilitasnya bakal terus naik nih. Terlepas itu jelek ataupun bagus.